أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام بتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: أو صدقة جارية علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Isya dan Tarawih sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita masih istiqomah menghidupkan malam Ramadan, antaranya salat tarawih dan salat witir. Insyaallah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mencatat amal-amal kebaikan kita, dan pada malam ini sudah masuk pada malam ke-10 terakhir. Jadi semoga amalan-amalan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Selawat berbingkaikan salam tetap tercurah kepada manusia pilihan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah yang mulia kepada seluruh umat manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Isya dan Tarawih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 amalan ketika kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini pahalanya akan senantiasa mengalir sepanjang masa sampai pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Yang pertama kata Rasulullah, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah walad shalihin yad'u lahu, anak yang soleh dan solehah senantiasa berbakti kepada kedua ibu bapak. Hadirin jemaah salat Isya dan Tarawih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang pertama kata Rasulullah, sedekah jariyah. Walaupun kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sedekah jariyah kita akan mengalir pahalanya sepanjang masa. Amalan yang tidak akan putus-putus pahalanya, salah satunya yang disebutkan oleh Rasulullah adalah sedekah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan rezeki kepada kita. Dalam kehidupan kita menghidupkan sedekah, yakni sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik kita berikan kepada pesantren, kepada pembangunan masjid, kita berikan sumbangan kepada jalan yang dibangun, pada jembatan yang dibangun untuk dilalu-lalangi orang. Insyaallah selama fasilitas itu dimanfaatkan, digunakan oleh masyarakat hal yang umum, insyaallah selama itu pun pahala kita akan mengalir sepanjang masa sampai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah sedekah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia. Dan hadirin Bapak Ibu sekalian, sedekah itu pahalanya mengalir setiap saat.
walaupun kita telah meninggal kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya akan senantiasa mengalir sampai pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa kita amalkan, ilmu yang senantiasa kita aplikasikan, dan ilmu yang senantiasa kita ajarkan kepada orang lain, baik keluarga kecil kita, lingkungan keluarga kita, bahkan masyarakat secara umumnya. Maka berbahagialah para guru-guru kita, para orang tua kita, para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita yang senantiasa mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa mengajarkan kepada kita perkara-perkara kebaikan. Karena ibadah ini kalau tidak dilandaskan dengan ilmu pengetahuan, maka bisa saja ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah ibadah-ibadah yang sia-sia. Nilai ibadahnya sia-sia karena tidak punya ilmu. Kita mau sholat tapi kalau tidak punya ilmu sholat, kita mau ngaji tapi tidak tahu ilmunya, kita mau bersedekah tapi tidak tahu ilmunya. Ilmunya lewat apa? Lewat ulama-ulama kita, lewat guru-guru kita, baik di sekolah maupun guru-guru agama. Maka berbahagialah para guru-guru, para ulama, para kiai. Insyaallah amal kebaikan kalian akan senantiasa mengalir sepanjang masa. Walaupun telah kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ilmu yang pernah kalian ajarkan kepada kami, kepada kita sekalian, insyaallah selama kita masih berdiri membaca surah Al-Fatihah, membaca Al-Quran, insyaallah bersumber daripada guru-guru kita, pahalanya akan mengalir kepada mereka sampai pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya sebagai investasi yang pahalanya mengalir sampai pada yaumul kiamah nanti, pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, adalah walad shalihin yad'ulah, anak yang soleh, anak yang soleha. Maka Allah Subhanahu wa taala titipkan amanah berupa anak kepada kita, jangan kita sia-siakan. Anak yang Allah titipkan kepada kita insyaallah menjadi berkah untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Keberkahannya di dunia, insyaallah keberkahannya di akhirat pula. Begitupun sebaliknya, sebagai bumerang, sebagai asbab kita disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, asbab daripada anak yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, kita tidak perhatikan. Maka pada hari ini kita sebagai orang tua, Allah titipkan anak kepada kita, kita jaga, kita rawat, kita bina mereka dengan akhlak-akhlak yang baik. Kita antar mereka ke tempat-tempat di mana mereka mendapatkan pembinaan pendidikan yang baik, di TPD, TPA, di samping kiri kanan rumah kita, di masjid, di musola, ataupun di pesantren-pesantren. Kita bawa, kita tuntut anak-anak kita untuk belajar ilmu agama dengan baik. Insyaallah asbab daripada apa yang kita terapkan kepada mereka, inilah yang menjadi investasi terbaik kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sampai kita meninggal pun insyaallah, hatta orang tua yang disiksa dalam neraka sekalipun, kalau dia meninggalkan anak yang soleh dan soleha di atas muka buminya Allah, senantiasa mengerjakan amal-amal kebaikan, insyaallah dia bangun pada tengah malam berdoa, sholat tahajud dia berdoa, dia mau baca Al-Quran berdoa, dalam bulan Ramadan menghadapi saat berbuka doa yang mustajab dia berdoa, Allahumma rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengasuhku sewaktu aku masih kecil. Jadi beruntunglah wahai para orang tua, ibu bapak yang punya anak, mari kita rawat, kita bina, kita bimbing mereka, ajar mereka tentang akhlak yang baik, ajarkan mereka tentang dasar-dasar agama yang baik, insyaallah.
anak kita tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Hadirin Ma'asyiral muslimin jamaah Isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiranya 3 poin pada malam ini yang Al-Fakir sampaikan semoga dapat kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Ramadan ini semakin berkah ketika kita senantiasa ingin memperbaiki diri kita, ingin mendekatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari pribadi Al-Fakir yang dhaif ini. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.